Saudara, kita akan melanjutkan bedah politik bersama Profesor Saiful Mujani, dan topik kali ini melanjutkan bedah politik sebelumnya. Kita akan membicarakan sekarang tentang kekuatan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Profesor Saiful, sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana publik menilai tokoh-tokoh yang selama ini dibicarakan sebagai tokoh-tokoh yang kemungkinan menjadi bacawa pres terhadap terhadap 3 nama baca pres sekarang yang sudah dideklarasikan oleh partai-partai politik, dan sudah ada hasilnya. Minggu lalu kita diskusikan itu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah memang tokoh-tokoh bacawa pres ini, atau apakah bacawa pres itu bisa mendongkrak atau menaikkan suara baca pres? Dalam hal ini kita akan melihat satu kasus, misalnya pada Ganjar Pranowo. Mungkin kita membahas Ganjar Pranowo ini karena sejauh ini Ganjar Pranowo paling definitif sekarang sebagai baca pres, karena didukung oleh partai yang solid, yang kalaupun ditinggalkan oleh partai lain, mereka tetap bisa mengajukan Ganjar sebagai calon presiden mereka, yaitu PDIP. Silakan. Oke, Bung Saidiman, terima kasih. Ya, di antara calon-calon presiden yang berkembang itu, seperti Anda sebutkan tadi, adalah Ganjar yang mungkin lebih definitif gitu ya, dibanding yang lain. Pak Prabowo di surveinya cukup kompetitif, tapi belum definitif, karena masih membutuhkan kepastian koalisi. Demikian juga Anies Baswedan. Nah, seperti Anda sebutkan, untuk kasus Ganjar Pranowo sudah cukup gitu ya, apalagi udah ada beberapa partai yang udah memutuskan bergabung. Nah, oleh karena itu kita mempertimbangkan siapa bakal calon wakil untuk Ganjar Pranowo yang paling bisa membantu Ganjar mengalahkan lawan-lawannya, kira-kira begitu. Oleh karena itu, di dalam studi ini yang kita lakukan pada survei nasional bulan Mei 2023, Bung Saidiman, kita mengganti-ganti nama-nama yang banyak didiskusikan kemungkinan menjadi calon wakilnya Ganjar, gitu ya. Dan kemudian lawannya adalah pasangan yang cukup banyak juga dibicarakan dan bahkan udah menjadi anggota koalisi di koalisi perubahan di satu sisi, dan yang lain lagi adalah koalisi Gerindra dengan PKB, yang walaupun itu wakilnya belum diputuskan, tapi aspirasinya yang sangat logis adalah PKB menginginkan Muhaimin Iskandar menjadi wakilnya Pak Prabowo. Demikian juga Demokrat menginginkan agar AHY jadi wakilnya. Jadi kita coba, kalau posisinya seperti ini, kira-kira Ganjar itu kekuatan elektabilitasnya seperti apa ketika dipasangkan dengan Airlangga, dipasangkan dengan Erick Thohir, dengan Khofifah, dengan Mahfud, dengan Sandiaga Uno, Said Akil, dan dengan Yahya Stakuf. Kira-kira begitu. Kenapa nama-nama ini? Seperti udah kita pernah bahas minggu yang lalu, Bung Saidiman, Airlangga adalah logis dipertimbangkan karena ketua partai paling besar kedua di DPR, dan amanat atau keputusan partainya agar Airlangga setidak-tidaknya jadi wakil, begitu. Jadi saya kira perlu dipertimbangkan. Yang kedua, Erick Thohir sudah sudah dibicarakan akan menjadi diharapkan menjadi calon. Erick Thohir ini menjadi calon wakil dari Ganjar Pranowo, atau di kesempatan lain atau dengan Prabowo misalnya. Udah ada pembicaraan seperti itu. Kita juga mendiskusikan dengan Khofifah, kemungkinan dipertimbangkan juga dia sebagai gubernur Jawa Timur, dan Ganjar harus menang di Jawa Timur secara meyakinkan kalau ingin menang dalam Pilpres ini, karena Jawa Timur adalah provinsi yang sangat besar.
kedua setelah Jawa Barat. Kemudian Mahfud MD banyak dibicarakan oleh elit politik, juga oleh media disebut-sebut, dan saya kira belakangan setahun terakhir cukup menonjol karena berbagai kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum. Saya kira sebagai Menteri Senior Menko Polhukam dipertimbangkan, saya kira logis. Kemudian kita melihat Sandiaga Uno sudah bergabung dengan P3 dan diharapkan oleh P3 menjadi calon wakil dari Ganjar itu sendiri sampai hari ini, dan Sandiaga sendiri tentu berharap itu terjadi. Kemudian Said Agil adalah sebagai tokoh mantan ketua PBNU, itu penting dipertimbangkan karena kebiasaan atau tradisi rekrutmen politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam pemilihan presiden. Yahya Stakuf juga adalah tokoh NU, ketua PBNU sekarang. Mungkin itu juga perlu dipertimbangkan kalau mau mempertimbangkan NU sebagai unsur penting di dalam pemilihan presiden ini. Begitu Bung Saidiman, kira-kira ya. Dan kita bagaimana respon masyarakat terhadap pasangan-pasangan ini ya, simulasi ini. Kalau kita pasangkan Ganjar itu dengan Airlangga Hartarto gitu ya, kita mendapatkan angka 33,2%, menjadi kompetitif dengan Prabowo Subianto kalau berpasangan dengan Caimin, dengan Muhaimin Iskandar. Dari 33,2, 31,1. Artinya Airlangga tidak jelek gitu ya. Kalau dipasangkan dengan Ganjar Pranowo gitu ya. Kalau dengan Anies selisihnya signifikan, 10% gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini ini kurang lebih saya sebutnya antara Ganjar berpasangan dengan Airlangga berhadapan dengan Prabowo dengan Muhaimin, berpasangan dengan Muhaimin, itu seimbang. Gitu ya. 33,2 dengan 31,1. Perbedaannya dalam margin of error. Oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa pasangan Ganjar Airlangga lebih unggul daripada Prabowo Muhaimin. Oke. Kita hanya bisa mengatakan itu seimbang. Margin of error dalam survei ini berapa? 3 plus minus 3%, begitu ya. Bung Saidiman. Dan harapannya kalau ingin yakin perbedaannya itu signifikan, harus selisihnya 2 kali margin of error. Di atas 6%. Di atas 6%, kurang lebih begitu Bung Saidiman. Nah, kalau Ganjar dipasangkan dengan Erick Thohir, mendapatkan suara 32,9%. Tidak beda dengan Airlangga, Ganjar berpasangan dengan Airlangga. Bedanya cuma kurang dari 1%. Artinya apa? Kalau dilihat dari preferensi pemilih gitu ya, mau dipasangkan dengan Airlangga maupun dengan Erick, itu tidak ada bedanya. Gitu ya. Anda boleh pasang dengan Airlangga, boleh juga pasang dengan Erick kalau keadaannya begini gitu ya. Jadi tidak ada selisih, 32,9 berhadapan dengan Prabowo 32,4. Ya. Selisihnya tidak signifikan. Berikutnya Khofifah, kalau dipasangkan dengan Khofifah, Ganjar dapat 31,2. Bedanya tidak banyak juga, tidak signifikan, tidak lebih dari 3%. 31 dengan 32 dengan 33. Bung Saidiman gitu ya. Jadi ini tidak punya pengaruh yang signifikan, yang berbeda gitu ya. Antara Airlangga, Erick dan Khofifah. Demikian juga Mahfud. Mahfud 33,3, Anies 24,5, Anies dengan AHY ya. Prabowo dengan Muhaimin 30,1. Jadi perbedaan antara Ganjar berpasangan dengan Mahfud dengan Prabowo berpasangan dengan Muhaimin itu bedanya 3,2%. Ya. Dan itu kurang dari 2 kali margin of error. Walaupun media ini bisa menulis potensial itu mengatakan Ganjar Mahfud unggul atas
Prabowo Muhaimin. Karena angkanya beda. Angka absolutnya iya, beda. angka absolutnya berbeda. Padahal secara statistik tidak boleh dikatakan begitu harusnya. Tidak boleh gitu ya. Kita akan ingin mengatakan dan menegaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dukungan terhadap dua pasangan ini gitu ya. Kalau dengan Anies ya signifikan perbedaannya. Jadi bisa dikatakan seimbang begitu. Antara pasangan Ganjar Mahfud MD dengan Prabowo Muhaimin itu seimbang. Bisa dikatakan demikian. Demikian juga dengan Sandiaga Uno, Bung Saidiman 33,9, Prabowo 30,7, kurang lebih sama dengan kasus Mahfud gitu ya, 33,3, 30,1. Oke. Selisihnya tidak besar, tidak signifikan secara statistik. Demikian juga Sail Akid dan Yahya Stakuf, Bung Saidiman ya. Jadi Yahya Stakuf kalau dibulatkan 30, ini juga sekitar 30-31, ini 34 kalau dibulatkan. Semuanya itu tidak ada yang perbedaannya di atas 6%. Di antara pasangan-pasangan ini, Bung Saidiman. Oleh karena itu, kalau mempertimbangkan preferensi dari pemilih atas pasangan mana yang terbaik untuk Ganjar, untuk menjadi dia lebih kompetitif berhadapan dengan Prabowo dan Muhaimin Iskandar, tidak ada yang berbeda antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Dengan kata lain, bisa saja kalau melihat pilihan dari masyarakat, milih Airlangga, milih Erik, milih Khofifah, tidak ada bedanya. Secara elektoral. Secara elektoral. Oleh karena itu, kalau tokoh-tokoh ini yang harus dipertimbangkan, pertimbangannya bukan dari aspirasi pemilih. Tapi pertimbangan yang lain, misalnya pertimbangan orang yang betul-betul tahu tentang tokoh-tokoh ini. Misalnya Erick Thohir, plus minusnya apa. Nah, itu kan orang yang ngerti tentang kinerja Erick Thohir sebagai pejabat publik misalnya. Erlangga Hartarto juga sama, plus minusnya seperti apa. Mungkin dibuat semacam panel ahli yang mengerti tentang tokoh-tokoh ini gitu ya. Kemudian direkomendasikan di antara nama-nama ini siapa. Karena rakyat tidak resisten. Perbedaan preferensi rakyat terhadap satu tokoh dengan tokoh yang lainnya yang akan berpasangan dengan Ganjar, itu tidak berbeda signifikan. Jadi bertanyanya bukan pada rakyat kalau kasus ini. Bertanyanya pada orang yang mengerti tentang tokoh-tokoh ini. Kualitas personalnya bagaimana begitu ya. Kualitas personal seperti apa, track recordnya seperti apa gitu ya. Mungkin kemampuan untuk mobilisasi pemilih seperti apa dan seterusnya. Itu menjadi bahan pertimbangan. Tapi ada hal yang dimiliki oleh satu tokoh tapi tidak dimiliki oleh tokoh yang lain pasti gitu. Yaitu misalnya kalau mempertimbangkan partai. Yang punya partai di sini adalah Airlangga dan Sandiaga Uno. Kalau unsur partai dipertimbangkan betul, tapi untuk kasus Ganjar karena partai udah cukup, jadi partai bukan segala-galanya. Iya kan? Oleh karena itu bisa lebih leluasa untuk mempertimbangkan bukan karena faktor partai. Kalau faktor NU menjadi sangat penting, di sini ada beberapa tokoh. Said Akil, Yahya Stakuf, Mahfud MD, dan Khofifah. Nah, juga bisa diperdebatkan di kalangan orang yang ngerti tentang empat tokoh ini mana yang paling pas. Yang paling NU. Karena Pak Erick Thohir dan Pak Sandiaga juga dianggap sebagai orang NU juga. Iya, betul. Erick Thohir itu udah jadi anggota Banser gitu ya. Tapi kita tahu itu relatif dibanding tokoh-tokoh NU yang lain relatif junior lah di NU-nya, kira-kira begitu Bung Saidiman. Jadi intinya adalah kalau kita melihat sejumlah nama ini tidak ada yang benar-benar bisa ya mengangkat suara Ganjar secara signifikan kalau jadi pasangan. Bukan begitu, mungkin tidak ada tokoh yang menonjol, yang berbeda secara signifikan dari tokoh yang lain, yang paling pas untuk membuat Ganjar kompetitif melawan Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar, kira-kira kayak gitu Bung Saidiman. Tapi juga tidak ada yang menarik, yang membuat suara Ganjar Pranowo menjadi turun dengan tokoh-tokoh yang ada tersebut, betul. Ya, saya kira demikian kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Jadi di antara nama-nama tokoh yang ada ini tidak ada yang lebih menonjol untuk mengangkat suara Ganjar Pranowo melawan Prabowo Subianto Muhaimin.
juga melawan Anies Baswedan dan berpasangan dengan AHY. Tetapi di antara tokoh-tokoh ini juga tidak ada yang kemudian membuat suara Ganjar menjadi lebih sedikit. Saya kira demikian kesimpulan kita pada diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani selanjutnya. Terima kasih.